wabarakatuh. Saya Gevira Farisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada pembahasan kali ini aku akan membahas tentang investasi. Oke, aku akan menampilkan slide PPT yang akan membantu teman-teman dalam memahami materi kali ini. Nah, nih seperti yang teman-teman lihat, kita akan membahas tentang investasi. Tidak asing lagi kan? Pasti dalam bayangan teman-teman jika mendengar kata investasi itu sebuah merupakan yang berurusan dengan uang. Nah, tidak hanya uang loh teman-teman. Investasi itu juga bisa berupa emas, waktu, dan lain-lainnya. Akan kita bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama aku membahas tentang apa sih investasi dan fungsinya untuk apa. Oke, yang kedua itu ada apa sih faktor yang mempengaruhi investasi. Nah, jadi ketika seseorang ingin berinvestasi itu tentu ada faktor penyebabnya. Oke, kita akan membahas tuntas pada video pembelajaran kali ini. Investasi merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambahkan nilai guna hidup. Investasi ini dapat dalam bentuk fisik, seperti contohnya keterampilan, waktu, dan pendidikan. Kedua itu ada non-fisik, yaitu seperti emas, rumah, uang, dan tanah. Oke. Video selanjutnya itu fungsi investasi uang dan waktu. Yang pertama, mencegah terjadinya inflasi setiap tahun. Nah, itu merupakan sebuah fungsi investasi uang. Jadi, kita akan menabung, kita bisa berupa menabung uang, menabung emas untuk jaminan hidup kita. Dan hal ini juga tergolong dalam hal mencegah terjadinya inflasi. Oke, yuk meningkatkan pertumbuhan nilai uang. Terus, selanjutnya yang kedua itu meningkatkan nilai uang seseorang menabung di bank. Dengan seseorang individu menabung uang atau membuka tabungan di bank, baik itu menabung berupa uang, emas, dan lain-lainnya, itu merupakan meningkatkan nilai uang seperti yang dijelaskan pada kebijakan moneter. Yang ketiga, meningkatkan sumber penghasilan. Dan jelas dong, seseorang individu yang berinvestasi dan menghasilkan sebuah keuntungan yang luar biasa akan mengalami peningkatan sumber penghasilan. Yang keempat itu ada melatih kita untuk disiplin dalam mengatur waktu. Seseorang yang suka atau gemar berinvestasi akan membantu dirinya untuk disiplin dalam mengatur waktunya. Yang kelima itu dapat dengan pandai berinvestasi waktu, maka kita terlatih untuk bertanggung jawab. Seseorang yang pandai dalam memanage waktunya, maka dia akan terlatih untuk bertanggung jawab. Dan kita akan dilatih dalam berinvestasi itu butuh dan sangat pentingnya peran tanggung jawab dalam berinvestasi. Oke, faktor yang mempengaruhi investasi. Oke teman-teman, nah seperti yang aku bilang tadi kan pada video awal tadi, investasi itu tentu akan memiliki faktor yang akan mempengaruhinya. Maksudnya yang pertama itu ada faktor pendukung tingkat investasi. Yang pertama, harapan keuntungan. Jika seorang individu ingin berinvestasi, tentu memiliki sebuah harapan yang besar, ingin menghasilkan sebuah keuntungan yang besar pula. Yang kedua, tingkat suku bunga yang berlaku di dalam berinvestasi. Seseorang menabung di bank itu akan diberlakukannya tingkatan suku bunga. Yang ketiga itu adalah ramalan kondisi ekonomi masa depan. Seseorang yang ingin berinvestasi, seperti contoh ingin berinvestasi emas, ia akan meramal berapa tahun kemudian harga emas apakah meningkat atau menurun. Jika dalam hitungan angka harga emas itu meningkat, maka seseorang akan mampu mulai dari kapan nih dia berinvestasi uang dan akan menghasilkan keuntungan sebesar apa. Itu sesuai dengan prediksinya. Keempat, kemajuan iptek. Tentunya iptek merupakan salah satu faktor yang mendukung tingkat investasi. Yang kelima, tingkatan pendapatan nasional. Oke, faktor yang mempengaruhi investasi tersebut.
pertama itu adalah keuntungan, kondisi internal perusahaan atau kondisi eksternal perusahaan. Kondisi, ini contohnya seseorang individu ingin berinvestasi, tentu ia akan mengharapkan keuntungan baik itu dalam kondisi internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada biaya investasi. Biaya investasi dan biaya operasional dilakukan di awal investasi. Yang ketiga, tingkatan bunga berpengaruh dalam tingkat investasi yang dilakukan. Nih, kita bahas tentang nilai waktu dan uang. Yang pertama itu yang kita dengar present value atau nilai sekarang. Nilai uang yang saat ini diterima untuk dipergunakan dalam waktu yang akan datang. Nilai uang yang saat ini kita terima atau keuntungan yang kita terima dari investasi itu yang dapat kita pergunakan dalam waktu yang akan datang. Itu adalah future value, nilai masa mendatang. Nilai uang yang diinvestasikan sekarang dan dikeluarkan di masa yang akan datang. Contohnya, seseorang ingin menginvestasi emas atau uang. Mereka menginvestasi pada saat sekarang dan keuntungannya akan didapatkan pada masa yang akan datang. Itu merupakan nilai waktu dan uang. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang fungsi investasi, waktu, dan uang. Oke, pada video berikutnya kita akan membahas tentang apa ya? Tunggu video aku berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.